Universitas Indonesia menyebut masa studi S3 Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sesuai dengan gelar doktor yang diraih. Bahlil berhasil lulus dari Sekolah Kajian Strategik dan Global atau SKSG UI dalam waktu 1 tahun 8 bulan dengan predikat cum laude. Hal itu didapatnya usai menjalani ujian terbuka doktor di Makara Art Center UI Depok Rabu 16 Oktober 2024. Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI Amelita Lucia menjelaskan bahwa kelulusan Bahlil sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku di UI. Ia menjelaskan Bahlil mendaftar sebagai mahasiswa SKSG UI sejak tahun akademik 2022-2023 semester 2 hingga 2024-2025 semester 1 melalui jalur riset. Merujuk Peraturan Rektor UI Nomor 106 Tahun 2016, masa studi program doktor berlangsung selama 6 semester dengan waktu tempuh minimum 4 semester dan maksimum 10 semester. Sementara kopromotor Bahlil Ator Subroto mengatakan bahwa lulus dari program doktor UI dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun seperti Bahlil sangat memungkinkan dan sesuai prosedur. Bahlil diketahui dapat lulus dari program doktor UI dalam waktu 1 tahun 8 bulan karena mengikuti jalur riset. Sebagai informasi, SKSG UI membuka 2 jalur pada 2021-2025, yakni riset dan kelas. Melalui jalur riset, mahasiswa langsung mengikuti bimbingan sehingga seolah-olah tidak tampak kuliah. Universitas Indonesia menyebut masa studi S3 Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sesuai dengan gelar doktor yang diraih. Bahlil berhasil lulus dari Sekolah Kajian Strategik dan Global atau SKSG. Oke, salam jumpa lagi di Cilos News yang selalu menayangkan berita-berita terkini, terupdate dan yang lagi diminati masyarakat. Ya, kita lihat tadi cuplikannya bahwa seorang mahasiswa menempuh doktor tercepat dan cum laude, yaitu kajian strategi dan predikat cum laude selama 1 tahun 8 bulan. Ya, dari promotornya mengatakan bahwa itu sangat memungkinkan karena melalui jalur riset. Namun kita tahu bahwa kelulusannya juga Pak Bahlil dengan dengan waktu yang sangat singkat itu menuai polemik di masyarakat, khususnya di mahasiswa-mahasiswa UI, termasuk kampus UI. Oke, mungkin kita untuk lebih detail dan jelas kita langsung tonton seperti apa videonya. Sebelumnya, kelulusan Bahlil ke bagian-bagian lain dari proses bangsa ini tak bisa lagi kita kenali kelaminnya, identitasnya. Setidaknya dunia intelektual kita itu jangan juga diperlakukan seperti ini. Mohon maaf, Prof. Dan sebenarnya ini tidak fair untuk saya ajukan kepada Dewan Guru Besar UI saja, sebab Dewan Guru Besar sebenarnya sudah melakukan banyak hal. Ini kan nggak mungkin terbongkar kalau kemudian Dewan Guru Besar tidak bertindak, kan, Prof? Harus fair untuk itu juga. Seharusnya saya ajukan kepada Pak Rektor UI. Maka kemudian ada pertanyaan paling mendasar sebenarnya dari sini. Apakah putusannya akan seperti ini juga jika kemudian ternyata orangnya itu bukan ketua umum Golkar barangkali, atau dia politisi, atau barangkali dia adalah bukan menteri, dia bukan orang dari kekuasaan? Apakah seperti itu? Agak susah juga jawabnya. Karena itu juga yang saya ajukan ya, bahwa mahasiswa ini kan tidak seperti masa lainnya. Jadi kalau mahasiswa lain itu menurut saya kan somehow mereka subordinate terhadap tim promotornya.
ya. Tapi kalau mahasiswa dengan punya kedudukan tentu saja memiliki standing yang somehow berbeda dengan mahasiswa biasa yang lainnya. Betul. Oke. Saya ke Jogja dulu. Prof. Wahyudi, Anda pasti sudah mendengarkan diskusi saya dengan Ibu Tuti ya. Saya ingin mendengarkan dari sudut pandang UGM sebagai salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia. Kalau bicara seperti ini, setidaknya saya bicara pada kampus-kampus di mana perwakilannya saya undang ini. Prof. Wahyudi, apa catatan Anda menyangkut ini? Baik, sebelum saya sampaikan catatan pribadi saya, ada 2 disclaimer ya, kalau boleh saya ingin sampaikan. Yang pertama, kita tidak membahas persoalan politik atau hubungan antara mahasiswa dan juga dalam hal ini kita hanya strict bicara tentang hubungan antara karya tulis dengan sesuatu yang dibuat oleh perguruan tinggi, dalam hal ini UI kebetulan. Kemudian yang kedua, mohon maaf ini sebagai orang dari luar UI, tentu saja kalau kebijakan tindak lanjutnya tentu saja saya serahkan sepenuhnya kepada teman-teman di UI. Ya. Tapi kalau mengenai pandangan saya sendiri, kasus ini mestinya menjadi refleksi bagi semua perguruan tinggi di Indonesia, bahwa kalau kita ingin betul-betul menegakkan integritas akademik, maka memang hal-hal yang di luar akademik itu memang betul-betul harus kita sisihkan. Dan juga kita prihatin kalau andai kata juga ini menimpa kami sendiri di UGM dan juga perguruan tinggi yang lainnya, karena istilahnya palang terakhir dari kebenaran itu kan di perguruan tinggi ya. Kalau kita tidak lagi bisa betul-betul menegakkan integritas di perguruan tinggi, maka ya kemana lagi kita akan bisa berharap bahwa segala sesuatunya bisa kita verifikasi secara objektif. Dan ini tentu saja kasus yang sedang kebetulan dialami oleh teman-teman di UI, saya kira juga menjadi sorotan dunia internasional. Kita sedang berusaha untuk supaya universitas-universitas di Indonesia ini peringkatnya terus meningkat dengan sistem pembelajaran yang baik, dengan sistem akreditasi yang baik. Karena bayangkan, negara tetangga kita yang relatif maju itu sudah peringkat ke-8 dunia. Kita di Indonesia ini peringkatnya dari dulu ya ini yang mohon maaf ini saya sebutkan saja, kalau menurut WUR tahun 2025 UI di 206, UGM 239, ITB 256. Jadi lebih dari 200 semuanya. Nah, kalau kita ingin meningkatkan peringkat itu pastinya tentu saja harus menjaga integritas supaya dipastikan bahwa setiap karya ilmiah itu betul-betul memang objektif, bisa kita verifikasi, dan juga ada due diligence, artinya prosesnya sendiri betul-betul kita bisa tegakkan dari segi kejujuran dan integritas. Begitu kira-kira kalau dari saya. Kalau boleh tahu Prof. Wahyudi, pada situasi UGM pernah nggak menghadapi masalah seperti ini? Kalau atau barangkali pada skala yang berbeda. Katakanlah misalnya ini kan juga seperti yang saya sampaikan tadi, budaya-budaya memberikan doktor honoris causa itu segala macam itu pernah nggak terjadi di UGM, Prof? Pernah dan cukup sering. Saya kira tantangannya bukan hanya di UGM, tapi teman-teman di perguruan tinggi negeri lain juga mengalami hal yang sama. Misalnya saja tempoh hari itu ada permohonan dari sebagian teman untuk memberikan gelar profesor kehormatan. Kami dari Dewan Guru Besar konsisten untuk menolak ide itu. Walaupun tentu saja mungkin yang bersangkutan itu memenuhi syarat sebagai pejabat, dia tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu banyak intervensi politiknya. Tapi kita tetap menolak karena profesor kehormatan itu tidak ada di dalam nomenklatur atau di dalam pemahaman kita. Doktor honoris causa ya, tetapi kalau profesor kehormatan itu agak aneh, karena profesor itu adalah tugasnya yang utama adalah mengajar. Nah, contoh yang lain banyak. Kami juga pernah mendapati bahwa ada disertasi yang belakangan ternyata jiplakan. Ada tuntutan dari mahasiswa yang mengatakan bahwa disertasi itu adalah karyanya, dan kemudian mahasiswa itu kemudian diambil saja oleh
mahasiswa S3 untuk menyusun disertasinya. Dan setelah lulus pun kita kemudian berusaha untuk memastikan bahwa ini nggak benar, akhirnya kemudian kita cabut. Jadi sudah lulus pun kita cabut karena ya hanya dengan begitu kita bisa menyampaikan sinyal bahwa nggak main-main kalau kita bicara tentang program apalagi S3. Tapi tentu saja tantangan yang lain juga banyak juga teman-teman yang tergoda untuk ya misalnya saja ini kan ada kelas eksekutif untuk S3 hanya bisa Sabtu dan Minggu karena banyak pejabat. Kita akan dapat banyak limpahan ya tambahan dana dan sebagainya. Sementara itu juga ada sebagian dari donor itu yang memberikan bantuan kepada universitas dalam bentuk infrastruktur. Lalu kemudian ada namanya sesuatu yang mungkin kalau di negara maju hal yang biasa. Tapi kita kan kemudian seringkali tidak betul-betul menjaga integritas karena pengaruh-pengaruh tadi. Nah ini yang memang menjadi tantangan buat kita Semajan. Terus terang UGM juga beberapa kali mengalaminya. Begitu. Saya harus menghormati pengakuan itu, Prof. Wahyudi. Tapi oke, kita sampaikan dulu. Yang saya maksud begini. Yang kami inginkan, yang kita butuhkan itu sebenarnya itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Dunia akademik itu menjadi matahari bagi segala kesulaman yang terjadi. Jangan pula ikut-ikutan itu terkooptasi, terutama oleh politik. Tampaknya memang terutama sejak pemilihan rektor itu mendapatkan jatah 30% suara menteri itu menjadi gak karu-karuan itu dunia kampus. Itu apa tawaran Anda, Prof. Wahyudi, menyangkut soal ini? Sebab tampaknya ya lagi-lagi ini dunia saya, dunia politik itu tampaknya tak pernah cukup mengambil apa yang tersisa di luar sana hingga masuk pun ke dunia kampus begitu. Saya harus membuat pengakuan itu, tak masalah. Iya, kalau melihat yang sudah cukup sering terjadi adalah bahwa tekanan dari tentu saja para politisi untuk kemudian ikut mendapatkan istilahnya pengakuan akademis itu cukup banyak. Nah, kalau soal pemilihan rektor itu memang juga tidak selalu jadi ukuran. Maksud saya begini, taruhlah di Singapura atau di Malaysia, negara tetangga kita, rektor itu bahkan ditunjuk oleh Menteri Pendidikan. Tetapi ketika sampai pada substansi soal ujian, disertasi, soal proses akademik, mereka tidak ikut campur. Nah, sehingga kemudian penunjukan itu tetap disertai dengan unsur kemampuan manajerial yang terbaik untuk bisa terpilih sebagai rektor misalnya saja. Nah, tapi mereka tidak akan masuk kepada misalnya tolong dah ini ada kawan gubernur atau pejabat yang ingin S3 tolong diterima, nanti kemudian kalau sesuatu yang lain diatur. Nah itu tidak terjadi di negara yang bahkan di negara tetangga kita yang sudah relatif maju. Nah ini yang menjadi masalah di Indonesia karena godaan untuk kemudian menukarkan tadi soal integritas itu dengan imbalan-imbalan material, dengan janji privilege tertentu pada perguruan tinggi. Ini memang sangat besar dan itulah yang menjadi komisaris gitu ya. Ya, betul. Ya, atau apa namanya itu dijanjiin jadi menteri. Ini memang aneh nih, Prof. Kalau di Amerika itu ketika dia tidak lagi jadi menteri, dia pulang jadi rektor seperti di Harvard gitu kan. Lalu Summers itu dia menjadi rektor di Harvard. Ini malah kita tidak. Makanya kan menjadi semakin tidak berbentuk kita punya dunia akademik. Oke, terima kasih Prof. Wahyudi. Saya geser dulu ke Surabaya. Mbak Rahma, Ibu Prof. Rahma, apa catatan Anda dari diskusi kami sebelumnya? Ya, baik, terima kasih Pak Akbar, terima kasih Prof. Tuti, Prof. Wahyudi. Saya melihat begini Pak Akbar. Makanya ini sebenarnya saya paling tidak setuju. Kampus itu kan harusnya independen. Kampus itu tidak boleh bermain di politik praktis. Jadi kasus Pak Bahlil ini sebenarnya itu tidak terjadi hanya di UI, tapi ada sebagian besar kampus perguruan tinggi negeri di Indonesia itu juga
melakukan hal-hal yang sama seperti itu. Apa yang tadi Pak Akbar sampaikan bahwa banyak-banyak kadang-kadang dunia akademisi kalau udah masuk ke lingkaran penguasa itu tidak kuat iman. Nah, kasus Pak Bahlil ini, Pak Akbar, sebenarnya mencuat ke permukaan kan karena beliau ini adalah seorang politisi, pengusaha, penguasa. Dan ini pun yang saya lihat sebenarnya tidak dengan tidak mengurangi rasa hormat saya pada UI. Sebenarnya kasus Pak Bahlil ini kesalahannya itu harus dikaji secara dalam, letaknya di mana. Kalau masalah soal penggunaan data yang tidak ada, artinya tidak mempunyai izin daripada yang berwenang gitu, itu mungkin kasusnya tidak terlalu berat. Tapi pertanyaannya sekarang, untuk mahasiswa S3 ini mencetak seorang cendekiawan yang harus betul-betul jujur, karena seorang PhD itu keilmuannya itu terukur dan teruji, di mana dia juga harus menghasilkan novelty. Nah, ini dari mana? Apakah selama proses perkuliahan, kalau saya lihat katanya by research pun itu tidak wajar dengan kelulusan 1 tahun 8 bulan, artinya hanya 20 bulan. Nah, karena ada syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi oleh seorang mahasiswa S3, apakah itu pejabat, apakah itu dosen, apapun yang ada di yang sudah terdaftar di S3 itu wajib semuanya adalah mengenai penyelesaian publikasi jurnal. Itu pertama. Jurnalnya itu harus dilihat Pak Bahlil ini, jurnalnya apa, top tier atau yang bagaimana, ataukah yang bereputasi internasional yang Scopus 1, 2 atau 3. Yang kedua, Prof. Rama, tampaknya untuk soal publikasinya itu tampaknya terpenuhi pada bagian ini. Oke, kalau gitu. Nah, yang kedua, tidak juga. Nah, ya, apakah ini ada nggak unsur plagiarismenya gitu? Karena kan tadi kalau untuk kasus Pak Bahlil ini hanya harus meneliti ulang menggunakan data kembali yang sesuai dengan arahan nanti promotor dan kopromotornya. Dan ini kalau udah dilakukan, karena ini kan sebenarnya tesisnya disertasinya Pak Bahlil ini adalah mayor ya, jadi benar-benar harus substansinya itu harus benar-benar diulang. Nah, kalau itu semua hanya masalah data, saya kira memang tidak ada masalah Pak Akbar. Artinya mengulang, meneliti kembali untuk memulihkan nama Pak Bahlil itu ke publik bahwa memang beliau benar-benar kompeten dan beliau mampu untuk menyelesaikan hal itu. Tapi kalau misalnya soal plagiarisme, terus juga yang memang jurnalnya itu adalah ke predator misalnya atau ketidakwajaran dalam proses penyelesaian perkuliahannya, memang ini sebenarnya harus gentle Pak Akbar. Karena kami juga pernah di UNER menemukan mahasiswa S3 yang sudah ujian selesai ternyata itu adalah plagiarisme dan Turnitinnya itu lebih dari 30%, karena Turnitin yang baik itu adalah 15-25%. Kalau udah lewat dari situ maka itu tidak diperkenankan dan bahkan langsung dibatalkan, digagalkan untuk menjadi doktor, dan itu sudah langsung DO Pak Akbar, tidak ada tawar-menawar lagi. Demikian Pak Akbar. Itu dia Prof. Rama. Ini Prof. Tuti, tampaknya penyikapan masing-masing kampus ini semangatnya sama tetapi ujungnya beda. Kalau di UNER tadi kata Prof. Rama tadi itu langsung pemecatan. Saya kembali pada itu pikiran banyak orang. Apakah permakluman yang demikian istimewa ini kepada mahasiswa UI bernama Pak Bahlil Lahadalia yang kebetulan menteri itu karena dia adalah pejabat publik dan kemudian UI juga mungkin memikirkan hal-hal imbal balik dari situ? Saya harap tidak ya, nggak ada timbal balik, minimal ke institusi kami itu kayaknya nggak ada ya. Akan tetapi tadi disampaikan oleh Bu Rahma, misalnya tentang plagiarisme, memang kami tidak menemukan ada plagiarisme di situ. Jadi itu sebabnya datanya diambil kembali karena kita melihat bahwa data itu tidak diambil sesuai dengan etika tanpa informed consent. Dan kemudian tadi mengapa di UNER tadi dicabut gelarnya ya Bu ya?
karena tadi ada plagiarisme yang lebih dari 30%. Nah, kalau ini enggak, kemarin itu saya lupa kira 13%. Jadi tidak ada alasan berdasarkan plagiarisme untuk melakukan hal tersebut. Hanya memang kalau kita lihat ketentuan yang ada di dalam UI itu yang berkaitan dengan etika itu di Peraturan Rektor nomor 4 dan nomor 5 tahun 2024 menyebutkan mengenai sanksinya. Jadi disebutkan tentang apa perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang, berat, dan apa masing-masing sanksinya. Sehingga ketika itu memang dari kami mengambil ketentuan yang ada di dalam peraturan-peraturan tersebut. Nah, itu yang diajukan oleh Dewan Guru Besar memang. Tapi ketika di dalam rapat 4 organ, itu adalah satu rapat yang sangat dinamis dan masalah yang dibicarakan memang bukan hanya masalah etik saja. Nah, yang misalnya tadi yang saya sampaikan, apa sih bukan status, peran, kedudukan mahasiswa di dalam penyusunan disertasi. Nah, itu yang kemudian diskusi kita juga lumayan lama, tapi kami menunjukkan bahwa apabila kita mencabut gelar, itu kan sebenarnya secara akademis belum dapat gelar kan sebenarnya. Belum dapat gelar. Ya. Nah, itu sebabnya kita berharap bahwa disertasinya memiliki kualitas yang setara dengan disertasi-disertasi lain yang ada di UI. Jadi tidak menimbulkan aksi yang diskriminatif dengan mahasiswa lain. Itu sebabnya kita minta dia untuk mengambil kembali data di lapangan supaya bisa dianalisis dengan baik dan juga bisa diajukan apa novelty yang ada di dalam disertasi itu. Itu yang kami anggap masih bisa dilakukan ketimbang tadi kemudian langsung membatalkan gelar yang memang secara akademis belum diperolehnya itu. Itu yang saya maksud, Prof. Mohon maaf kalau tambah seperti agak mengulang substansinya, bahwa kenapa kemudian ini menjadi kita baca banyak permakluman di dalamnya. Kalau memang menginginkan UI dan atau komunitas intelektual akademik kita itu mengejar, tadi Prof. Ayudi sudah menyebutkan ini, hanya selalu di atas peringkat 200. Kalau memang ternyata kita mau mengejar menjadi lebih baik, kenapa kita ada permakluman begitu banyak? Contoh misalnya, kenapa tidak dipecat aja semuanya, baik promotornya maupun mahasiswanya? Sebab pada bagian ini saja memang kita sudah bisa baca ada rencana. Kalau di dalam dunia kejahatan dunia hukum itu disebut dengan mens rea ya, rencana jahat. Kan beliau yang ngajarin saya gitu kan. Apa yang saya maksud? Coba lihat. Disertasinya Pak Bahlil itu menyangkut masalah tambang, tetapi promotor dengan promotornya tidak ada satupun orang dari unsur tambang. Semuanya dari unsur manajemen dan bisnis. Wajar jika Jatam, anak-anak cerdas teman-teman di Jatam ini menggugat itu. Kita belum buka semua ini, Prof. Maka itu yang saya maksud. Tampaknya memang UI agak kesulitan untuk keluar dari situasi ini. Maka pertanyaan yang tadi saya ajukan, apakah karena dia manusia politik? Saya harap enggak. Tapi memang dari investigasi Senat Akademik, kemudian ada tim-tim lain yang dibuat oleh rektor, dan kami sendiri memang kami menjumpai bahwa ada yang kurang pas di manajemen SKSG. Nah, ini kita melihat bahwa misalnya pengawasan, kemudian pembabakan itu juga tidak sama dengan S3 lainnya di fakultas-fakultas di UI. Itu sebabnya kemudian kemarin terjadi moratorium ya untuk S3 SKSG tidak menerima, karena di dalam tahap penerimaan kami juga menemukan ada beberapa hal yang patut dipertanyakan. Itu sebabnya salah satu usulannya adalah memperbaiki manajemen di SKSG mulai dari rekrutmen mahasiswa sampai dengan pengawasan dan pembabakan pembimbingan. Nah, itulah yang kita harap bahwa ke depannya, termasuk tadi yang Pak Akbar tanyakan, kok bisa ya ini tambang tapi yang dilihat cuma isu yang berkaitan dengan manajemen. Aduh, jadi ini Pak Bahlil ini dengan kajiannya, disertasinya itu adalah kajian strategi dengan predikat cum laude.
dengan apa namanya waktu penyelesaiannya itu 1 tahun 8 bulan. Kampus itu jangan dinodai oleh hal-hal yang sifatnya ada janji-janji manis di balik itu gitu. Nah, kemudian Prof. Rahma dari Surabaya bahwa kampus itu harusnya independen. Nah, seperti kasusnya Pak Bahlil, bukan hanya di UI tapi banyak terjadi di kampus lain juga. Ini yang sudah menjadi penyakit juga, bahwa ternyata bukan hanya di hanya di UI, tapi sudah membudaya terselubung dengan adanya kejadian-kejadian Pak Bahlil ini, mungkin karena mereka adalah public figure, apalagi ketua partai, ketua Golkar, sehingga menjadi sorotan tajam. Ya, sesungguhnya banyak sudah yang terjadi. Itu kan SKG sendiri. Jadi kedepannya kita berharap harusnya lebih sesuai dengan bidang ilmu yang sedang diambil oleh mahasiswa. Kita berharap seperti itu kedepannya. Ya, seperti Dan itu ini yang pelajaran yang pahit sekali memang buat UI, karena kita mengakui kita salah dan mengakui ada sesuatu yang kurang pas di UI, sehingga itu harus diperbaiki ke depannya dengan optimal. baik. Pernyataan yang melegakan, Prof. Tuti. Prof. Wahyudi, UGM, Anda tadi sudah mengakuinya, tidaklah menjadi pihak yang harus nyaman pada situasi seperti ini, karena UGM adalah salah satu kantong intelektual di mana menjadi penyalur menuju kekuasaan, ya kan? Bahasa saya seperti itulah kira-kira gitu ya. Coba kita maju selangkah, Prof. Wahyudi. Mungkin dari forum ini kita lakukan sesuatu agar kemudian dunia akademik tidak diperlakukan seperti ini. Dan mulai dari kampus-kampus ternama, dari Bapak dan Ibu yang hadir di forum saya ini. Apa yang harus kita lakukan menyangkut itu? Ya, kalau menurut saya tentu saja memang tentu saja kita tidak mungkin menolak calon mahasiswa untuk S3 itu bahwa ini dari politisi atau mungkin dari bisnis konglomerat, itu tidak mungkin, karena haknya setiap orang juga sama. Tetapi sekali lagi harus dipastikan bahwa due diligence itu prosesnya itu betul-betul harus cermat. Karena kalau kita lihat misalnya saja ini, kemarin itu saya dikirimi seorang kolega untuk mendapatkan disertasinya Pak Bahlil ini. Ada 502 halaman disertasinya. Cukup meyakinkan, kalau dicetak sudah lebih dari 1 rem itu. Nah, tapi dan juga kalau dicek dengan Turnitin, saya belum mencoba cek, tapi mungkin teman-teman, saya yakin teman-teman UI sudah melakukannya. Mungkin memang kurang dari 15%. Tapi prosesnya sendiri itu yang barangkali menjadi masalah. Kalau kita lihat misalnya program doktor itu kan maksimal waktunya 4 semester, paling 4 itu 4 semester ya, 2 tahun. Tapi ini sudah baru semester ketiga saja sudah mau diujikan. Nah, dalam 3 semester juga terbit beberapa artikel, dan artikelnya itu juga ternyata artikel yang jurnalnya discontinued dan juga artikel yang masuk kategori predatory. Jadi kalau semua syarat-syarat itu tidak terpenuhi, sebenarnya otomatis karya tulisnya ini sebenarnya batal, karena sekali lagi sayangnya Turnitin itu tidak bisa mendeteksi keaslian penulisnya. Jadi saya bisa saja menuliskan, kalau Bang Akbar mau ingin S3 lagi, saya menuliskan dan itu dicek Turnitin betul, tapi yang menuliskan orang lain gitu ya. Nah, inilah yang kemudian harus juga dideteksi, karena misalnya saja entah IMOS atau Turnitin atau banyak program yang lainnya itu hanya mendeteksi kemiripan dengan karya orang lain, dan kemudian kebetulan juga karya yang bersangkutan kalau ada kemiripan. Kalau tidak pernah ada sebelumnya, tidak terdeteksi. Tapi kan kita tidak tahu apakah ini betul-betul karya yang bersangkutan.
Apakah ini ditulis oleh ghostwriter. Nah, jadi ini yang kemudian prosesnya harus kita betul-betul jaga. Tapi memang sekali lagi tidak mudah. Seperti saya katakan tadi, UGM sendiri juga pernah dikritik sangat keras dulu waktu kita menerima Bang Akbar, tapi bukan Bang Akbar Faisal ya, nih, Bang Akbar Tanjung waktu itu, ketika mendaftar di UGM untuk program S3. Begitu masuk itu kemudian mengkritik, ini ada politisi masuk UGM itu kok diizinkan, bagaimana? Nah, kita di UGM kemudian mencoba menjaga, pokoknya kalau ada pejabat yang masuk, semua orang harus memastikan bahwa prosesnya betul-betul berjalan seperti halnya mahasiswa-mahasiswa yang lain. Karena konflik kepentingan, kemudian upaya pejabat untuk mendapatkan privilege itu juga pasti akan ada dari tokoh politisi atau pejabat kita. Nah, itu yang bagian sulitnya itu. Substansinya tentu saja kita harus juga memastikan bahwa ini memang layak diuji. Dan kemudian tadi soal misalnya pembimbingnya itu harus betul-betul yang memahami ilmunya. Juga tahapan-tahapannya memang betul-betul tidak boleh ada keanehan, tidak boleh ada privilege itu. Dan sebenarnya kalau pejabat di Indonesia itu mau itu sebenarnya kalau soal gelarnya itu kan banyak itu. Kalau mau itu di luar negeri yang menawarkan ijazah S3 itu. Mengapa kok tidak dicari itu? Nah, kebetulan yang diinginkan adalah perguruan tinggi negeri kita yang sudah peringkatnya lumayan, karena disitulah kemudian orang menghendaki legitimasi moral. Nah, kalau legitimasi moral itu kemudian kita perguruan tinggi juga kecolongan, nah ini seperti tadi Bang Akbar juga sampaikan, ini akan menjadi persoalan betul kalau integritas di perguruan tinggi ternama kita itu juga tercoreng. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan penting bagi kita semua di PTN. Nah, Prof. Wahyudis, itu yang saya maksudkan. Sebenarnya saya malah lebih maju dari situ. Bisa nggak kita mulai memikirkan, Prof. Tuti, Prof. Rahma ya, bahwa ini adalah saat yang tepat untuk kemudian seluruh kehormatan akademik itu dikembalikan ke kampus. Dalam bahasa yang lebih sederhana, bisa nggak kita buat sebuah langkah itu mulai mengerem dan atau bahkan melarang? Jangan ragu-ragu, kita jangan ambigu dalam hal ini. Melarang manusia kampus itu untuk juga mulai ikut-ikutan, mulai memikirkan mendapatkan kekuasaan. Itu yang membuat kita tuh jadi luka selama ini sebenarnya, Prof. Tuti. Apa catatan Anda menyangkut ini? Terutama karena UI dengan UGM ya, plus UNER juga ya. Itu gagah sekali tuh. Kalau doktor, apalagi profesor, itu dari UI, dari UGM, UNER. Nah, kalau tidak dimulai dari Anda ini, wah, repot nantinya kalau begini terus ini, Prof. Tuti. Ya, saya sepakat dengan Pak Wahyudi tadi. Pada dasarnya, semua orang tuh punya hak untuk pendidikan. Ya, itu kita setuju semuanya. Jadi, nggak boleh dilarang. Hanya kan harus dipikirkan dalam posisi apa Anda menjadi mahasiswa. Misalnya ketika mahasiswa kan punya tugas yang cukup banyak ya. Mahasiswa saya aja yang S3 itu banyak keteteran dalam penugasan dan dalam pembimbingan serta penulisan. Nah, kalau dia menjadi seorang pejabat begitu ya, apakah bisa menghitung bagaimana cara dia mengatur waktu untuk menulis? Bagaimana dia melakukan revisi, karena kan tim promotor itu di kami biasanya kan banyak permintaannya. Revisi dilakukan dalam waktu singkat kan nggak mungkin. Nah, kalau terjadi kan menjadi pertanyaan, kok bisa sih 2 hari kok sudah revisi? Kan kita nggak mungkin sebulan 2 bulan itu baru ada revisi. Nah, ini harus dipastikan bahwa saya catat juga tadi dari Pak Wahyudi bahwa kita harus memastikan bahwa itu adalah tulisannya. Nah, ini yang memang kita sampai sekarang belum punya satu mekanisme untuk mengecek itu. Sebenarnya promosi adalah satu mekanisme untuk memastikan bahwa apa yang disampaikannya adalah memang yang dia buat ya, dia mengetahui semuanya. Nah, inilah yang menjadi salah satu isu kemarin adalah ketika posisi promosi itu kan mahasiswa sebagai mahasiswa. Ya, bukan sebagai seorang pejabat. Jadi
apa namanya, gestur Anda itu kan juga menunjukkan siapa Anda. Nah, ini juga yang kemudian kemarin ya menjadi pertanyaan juga, karena di sana seakan-akan yang pidato adalah seorang pejabat instead of seorang mahasiswa yang sedang mengajukan menjalani ujian gitu kan. Nah, ini juga bukan hal yang mudah untuk ditangani gitu. Tapi ya itu yang terjadi. Itu yang saya maksud, Prof. Jadi ayo kita keluar dari kerumitan yang luar biasa ini, karena ini menyangkut dengan sejarah bangsa kita. Betul. Kita tidak akan menghalangi seorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tapi maksud saya, kalau Anda sudah penguasa atau pejabat, apalagi kalau sudah kaya, tak usahlah mengambil sesuatu yang memang susah Anda miliki. Betul. Kan menjadi seorang pejabat juga itu sangat mulia Sesuatu sekali. banget gitu ya. Sesuatu banget gitu. Kenapa harus mengambil segalanya? Apalagi dengan cara yang tidak benar. Masalah yang paling utama lagi adalah pihak yang mendapatkan kepercayaan dari sebuah bangsa untuk mengurus masa depan bernama universitas atau kampus itu memberikan permakluman, itu lukanya di situ, Prof. Tuti. Ibu Rahma ada catatan nggak menyangkut ini? Ada Pak Akbar. Jadi saya begini, tadi kalau misalnya susah untuk mendeteksi siapa penulis dan sebagainya, coba tolong disuruh kirim by PDF atau yang Word gitu. Itu nanti akan ada autornya siapa. Nah, itu akan terlihat. Itu yang pertama. Yang kedua, itu saya tadi sudah menyampaikan bahwa jurnal itu kalau yang memang dipublish ke jurnal yang yang seperti Emerald dan sebagainya, itu paling tidak itu memakan waktu 3 tahun baru publish. Jadi saya agak curiga juga. Jadi jurnal yang dilakukan ini, yang disubmit Pak Bahlil ini, bisa saja tadi jurnal yang memang sudah discontinue dan sebagainya atau predator. Nah, itu juga harus bisa dibuktikan apakah Pak Bahlil itu mensubmit sendiri jurnal-jurnal itu. Itu kan ada kronologisnya di email. Itu juga bisa diminta oleh UI. Bagaimana pertanggungjawabannya jika misalnya bukan Pak Bahlil gitu. Karena seorang intelektual ini dan juga cendekiawan tuh harus jujur. Jadi nggak bisa kita itu mau intinya memberikan suatu peluang privilege karena beliau ini adalah pejabat. Jadi pokoknya ya udah, yang penting memperbaiki. Tapi tidak demikian. Jadi bisa untuk dikoreksi lagi, diteliti lagi hal-hal yang memang menyangkut jurnal, tulisan dan sebagainya. Termasuk juga mengenai sumber-sumber data yang beliau ambil seperti itu. Saya kira itu Pak, dan ini juga menjadi catatan. Saya memang juga di UNER agak keras Pak. Jadi hak semua orang untuk mendapatkan pendidikan itu sama, mempunyai hak. Tapi tolong tidak ada satupun privilege siapapun yang masuk ke UNER, ada perbedaan. Jadi ketika kita misalnya pembimbing kalau berhadapan dengan pejabat senyum-senyum. Tapi kalau pembimbing berhadapan dengan dosen yang tidak punya uang, yang memang kos-kosan hidupnya, mengkeretnya itu garis 7, misalnya seperti itu, sangat tidak boleh dan juga harus dibuang di kampus kita tercinta ini dimanapun, terutama di PTN-PTN, karena ini menyangkut nama besar PTN yang ada di Indonesia. Kalau kita ingin lebih bagus lagi ranking kita mengglobal, dan UNER sekarang 308, mencapai ranking dunia 308 tidak mudah, dan kita ingin ke hal yang ke 200, ke 100, tapi itu harus benar-benar kita tegakkan Pak Akbar. Ya, makanya jadi kita menuju pada akhir-akhir diskusi kita, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin kita membicarakan hal yang bisa kita lakukan sesegera mungkin keluar dari situasi seperti ini, karena ini menyangkut dengan masa depan. Salah satunya adalah itu tadi yang saya sampaikan, bisa nggak kita, kampus maksud saya, menempatkan diri pada sebuah situasi di mana dia betul-betul tanda petik dihormati. Saya kadang-kadang geli itu, Prof. Tuti ya, Prof. Wahyudi, ya Ibu Rahma, ada seorang pejabat yang bahkan kita nggak ngerti pikirannya, itu bisa diundang dan mendapatkan kehormatan berbicara di kampus. Dia mau ngomong apa? Di mana rektor ada di situ, seluruh masyarakat akademik ada di situ. Padahal kita tahu orang ini nggak punya pikiran apa-apa selama dia menjabat, kecuali dia penikmat kekuasaan. Saya agak ekstrim soal ini, Prof. Tapi menurut saya ini harus kita lakukan. Prof. Wahyudi, apa catatannya? Iya, kalau menurut saya memang ini sesuatu yang harus kita budayakan gitu ya. Mau tidak mau kalau kita ingin
meningkatkan terus peringkat universitas kita, terutama yang terbaik kalau di Indonesia kan memang kebetulan adalah masih perguruan tinggi negeri, walaupun tentu saja sekarang ada beberapa perguruan tinggi swasta seperti BINUS yang peringkatnya lumayan bagus. Nah, tetapi kalau kita melihat ke depan apa yang harus dilakukan, tentu saja kita pekerjaan kita adalah memastikan bahwa kita bisa menjaga proses akademik dengan sebaik-baiknya dan mengesampingkan tadi kepentingan-kepentingan itu. Setidaknya kalau tidak oleh tim promotor, kalau tim promotor kan biasanya sekolah-sekolah khusus atau program-program khusus ini biasanya memang disertai dengan kepentingan untuk memasukkan pejabat dan sebagainya. Setidaknya harus ada keterlibatan kolektif lah. Artinya entah itu Dewan Guru Besar atau kemudian ketua senat senat akademik, komite itu betul-betul menjaring mahasiswa yang kalau dari politisi ya harus dipastikan dia mau, dan kalau andai kata tidak lulus ya tidak lulus begitu. Supaya kemudian marwah akademik kita itu betul-betul bisa kita jaga. Ini memang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan karena prakteknya godaan untuk supaya perguruan tinggi juga silau pada kekuasaan itu ada. Tapi mohon maaf ini saya agak kurang sepakat juga dengan kalau kemudian akademisi itu sama sekali tidak boleh keluar karena apa? Mohon maaf, begitu banyak lubang-lubang teknokrasi yang sekarang ini kita alami itu hanya bisa diisi oleh kebetulan kalangan akademisi. Tapi kalau dia kemudian sekaligus menjadi pejabat, misalnya saja guru besar atau doktor, dosen itu menjadi pejabat, pastikan dia tidak ada juga konflik kepentingan, apalagi kemudian mendorong teman-temannya masuk ke perguruan tinggi untuk dapat doktor fast track gitu ya, seperti yang kita lihat selama ini. Karena apa? Dulu, mohon maaf, pada masa Orde Baru itu kita melihat kebijakannya itu memang represif, tetapi teknokrasinya itu yang menyelamatkan. Artinya teman-teman dari perguruan tinggi, para pakar dari perguruan tinggi, para peneliti itu yang kemudian paling tidak bisa memastikan setiap kebijakan itu evidence based gitu ya. Tidak sesuai dengan kepentingan kelompok atau kepentingan parpol dan kepentingan-kepentingan sempit lainnya. Nah, sehingga ya kita memang dalam situasi yang sulit sebagai negara berkembang karena integritas memang masih menjadi persoalan kita, tapi bukan sesuatu yang mustahil saya kira kalau kita bisa bekerja sama, saling mengingatkan di antara perguruan tinggi. Kemudian juga program-program khusus itu kalau bisa ya dikurangi. Kalau Anda kata terima pejabat itu harus betul-betul dipastikan sejak awal dia harus bisa atau mau mengikuti prosesnya. Kalau tidak ya mendingan jangan diterima. Kira-kira itu yang. Ya, makasih Prof. Wahyudi. Prof. Tuti, pada akhirnya kita harus kembali ke awal, kembali ke laptop. Rekomendasinya Dewan Guru Besar itu yang menjadi dasar dari keputusan ini memang ternyata sebenarnya berat ya, luar biasa sebenarnya. Tapi lagi-lagi tampaknya publik, terutama sekali dari alumni UI sudah mengeluarkan petisi itu agar kemudian mengambil tindakan. Apakah masih akan tetap seperti itu, tidak mengambil langkah yang lebih ekstrim dari itu? Agak susah jawabnya ya karena tidak di tangan saya. Nah, kalau kita melihat bahwa ini adalah keputusan yang sudah diambil gitu, walaupun tadi saya katakan bahwa DGB punya catatan oleh 4 organ. Petisi tentu saja hak setiap orang ya, apalagi kalau dia alumni UI untuk mengajukan petisi untuk hal apapun di Indonesia ini. Nah, tentu saja nanti akan harus dilihat kembali seperti apa. Ya buat saya harus dibicarakan juga ini yang akan menjadi reaksi dari UI dengan banyaknya resistensi dan juga hujatan kepada UI ya. Tapi memang ini buat saya adalah satu pelajaran yang sangat pahit dan menyakitkan ya buat universitas sekelas UI yang sudah hampir paling tua
UGM, lebih tua sedikit, yang sudah memberikan pendidikan. Dan ini buat saya juga menjadi satu peringatan buat UI bahwa kita harus lebih teguh dalam bukan mempertahankan, dalam memastikan bahwa para dosen itu pertama tidak boleh diskriminatif. Yang kedua dia harus menjalankan equality before the law. Ya kira-kira begitu, semua mahasiswa mempunyai hak yang sama dan kewajiban yang sama sehingga diperlakukan secara sama. Kalau ada privileges, nah itu akan dapat mempengaruhi bagaimana mereka memberi nilai dan membimbing pada mahasiswa. Ini harus dijaga, oleh sebab itu kedepannya memang UI harus lebih menjaga agar tidak ada lagi kemungkinan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan yang akan nanti membahayakan reputasi UI sendiri dan juga reputasi seluruh sivitas akademika. Yang sekarang ini apakah penunjukan promotor dan sejenisnya itu akan dilakukan oleh Dewan Guru Besar atau langsung dari rektor? Harusnya bukan Dewan Guru Besar ya, karena kan masalah etik. Buat saya ini harusnya dikembalikan kepada sekolah. Nah ini karena mereka yang memiliki guru besar atau dokter yang kompeten dalam bidang yang sedang diteliti itu. Kalau kemarin kan kurang tepat, jadi nampaknya harus diperhatikan lagi, dilihat lagi siapa nanti akan menjadi promotor dan kopromotornya. Oke. Prof Tuti terima kasih ya. Prof Tuti sudah 2 periode menjadi Ketua Dewan Guru Besar UI dan tidak bisa lagi menjabat. Jadi berakhir kapan nanti ya Prof? Juli tahun ini ya. Tahun ini. Ya, catatan lagi bagi kita, apakah nantinya Ketua Dewan Guru Besar UI yang akan menjaga soal-soal etik nantinya itu setangguh Prof Tuti? Persoalan lagi bagi kita nantinya itu sebagai alumni ya. Boleh dong saya berpikir seperti itu. Prof Wahyudi, terima kasih ya. Saya menemukan ketangguhan intelektual dan akademik pada Anda sebagai sekretaris Dewan Guru Besar UGM. Tentu saja kami bangga pada kampus di mana melahirkan banyak pemikir UGM. Dan juga kepada Prof Rahma. Prof, terima kasih atas sharingnya kepada kita. Ini diskusi yang harusnya terus-menerus kita lakukan. Tapi seperti biasanya di forum ini ada diskusi tetapi menawarkan apa jalan keluarnya dan mungkin saja tuntutan. Kita sudah membicarakannya tadi. Sekali lagi terima kasih. Pemirsa. Baik. Jadi di podcast ini saya lihat ada Pak Akbar Faisal yang latar belakangnya politisi dan sekaligus sebagai host. Kemudian ada Prof Tuti dari UI dan Prof Rahma dari UNER. Kemudian Prof Wahyudi dari UGM. Semuanya kampus-kampus ternama yang berkualitas. Nah, dari ketiga prof ini hampir semua sama. Dan mungkin kami tidak bisa menjelaskan lebih detail, lebih gamblang seperti para narasumber ini, yang pada intinya bahwa ketiga-tiganya ini berharap bahwa kampus itu harus menjaga integritas yang tentunya sangat menjaga daripada legitimasi moral kampus itu sendiri. Nah, seperti itu dengan penjelasan yang begitu panjang lebar dan memang sangat rasional cara berpikirnya gitu loh. Nah, menanggapi dari Pak Bahlil dengan beberapa masukan tadi yang tentunya menjadi sorotan adalah waktu penyelesaian 1 tahun 8 bulan, hampir ketiganya bahwa itu tidak rasional dalam hal penyelesaian dengan waktu yang ada. Banyak hal-hal, banyak kegiatan-kegiatan harus dilakukan. Kalau dilakukan dengan baik, itu tidak mungkin bisa terselesaikan 1 tahun 8 bulan. Walaupun promotornya Pak Bahlil mengatakan bahwa karena itu riset bisa saja itu terselesaikan. Kemudian Pak Bahlil ini dengan disertasi dengan hasil cum laude dan waktu tercepat itu lebih menjadi sorotan lagi gitu. Sehingga ya dari ketiga-tiganya bahwa di kampus itu harus objektif dalam hal
perlakuan terhadap seluruh mahasiswa, tidak ada privilege terhadap mahasiswa tertentu, apalagi kalau mereka pejabat, politisi dan lain sebagainya. Apalagi ya diharapkan jangan karena satu janji manis yang membuat jadi buta dan mengabaikan seluruh proses-proses yang ada. Dan juga menjadi aneh di disertasinya Pak Bahlil ini kan menyangkut masalah tambang, sementara promotornya itu tidak ada yang basicnya tambang, sehingga kan jadi aneh. Dan juga diharapkan bahwa kampus itu harus selektif ketika ada mahasiswa mau masuk, itu memang tidak bisa dibatasi, tapi harus dipastikan apakah dengan orang-orang ini yang mau masuk, mahasiswa yang calon yang mau masuk, itu memang dipastikan bahwa bisa mengatur waktunya, ya terkhusus tentu kan pejabat-pejabat sekelas Pak Bahlil yang begitu sibuk, itu kan menjadi pertanyaan, apa mampu mengatur waktunya dengan proses pencapaian S3 seorang doktor itu kan tidak mudah dan tidak sedikit waktu yang dibutuhkan. Nah, itu penekanannya. Kemudian ya perlu kita ketahui bahwa kampus ini adalah sumber daripada kantong intelektual yang akan menuju ke kekuasaan nantinya, yang akan menjalankan roda pemerintahan di negeri ini. Jadi betul-betul kita betul-betul diharapkan bahwa alumni ini betul-betul berkualitas dan melalui proses yang benar. Ya, saya kira itu, dan sangat memberikan masukan yang baik terhadap bagaimana tanggapan terhadap Pak Bahlil selaku orang ya nomor 1 tercepat meraih gelar doktor, yaitu 1 tahun 8 bulan. Saya kira itu, terima kasih, sampai jumpa.